Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya dalam renungan singkat pada hari ini. Dan hari ini saya mengambil tema, adakah kebahagiaan di dalam penderitaan? Sekali lagi, adakah kebahagiaan di dalam penderitaan? Firman Tuhan saya ambil di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh dan memiliki pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika kita menghadapi berbagai macam pencobaan yang Tuhan izinkan bagi Bapak Ibu Saudara, dan juga termasuk saya, mengapa Tuhan izinkan? Pasti ada maksud Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau Tuhan izinkan berbagai pencobaan, pasti ada tujuan. Firman Tuhan pada hari ini mengatakan, Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh. Orang saleh adalah orang yang taat pada firman Tuhan, pada setiap perkataan firman Tuhan, baik itu menguntungkan pribadi ataupun tidak menguntungkan pribadi secara jasmania. Mengapa saya katakan secara jasmania? Karena di kehidupan secara rohania, itu semua firman Tuhan pasti menguntungkan. Tetapi secara jasmania mungkin ada hal yang membuat hidup ini menderita. Misalnya yang gampang saja, ketika Bapak Ibu mengalami sakit. Bisakah Bapak Ibu Saudara ketika mengalami sakit tetap bersukacita? Aku bersukacita di dalam Tuhan walaupun saat ini sedang sakit. Bisakah? Mungkin sebagian orang akan kesulitan, sakit lo menderita, atau belum kalau disakiti orang lain, bisakah kita tersenyum memberikan pengampunan pada orang yang menyakiti? Justru di tengah-tengah pencobaan, penderitaan, sukacita Tuhan akan menjadi nyata bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya bisa mengucap syukur dan bisa tetap tersenyum demi kemuliaan nama Tuhan. Dan jika karena disakiti orang kita bisa mengampuni dengan tulus, itu ada sukacita di dalam Tuhan. Kebahagiaan itu justru bersama Tuhan. Ketika selalu ada hadirat Allah di dalam hidup kita. Ayat yang ke-18, mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Pada saat mendapat kecelakaan pun Allah tidak mempermalukan setiap umatnya. Saya akan bersaksi sedikit ketika saya mengalami kecelakaan satu keluarga di tahun 2007 yang lalu. Kelihatannya saya menderita secara jasmani. Saya susah karena apa? Menderita sakit dan juga keluarga saya. Tetapi di balik itu ternyata ketika istri saya harus dirawat di rumah sakit dan saya menunggu istri saya di tengah-tengah berkumpul dengan penunggu yang lain, ternyata disitulah Allah berikan kemampuan untuk bersaksi kepada orang lain. Yesus yang terutama, berserahlah pada Tuhan, pasti Tuhan bisa mampu menolong keluarga Bapak Ibu Saudara. Ini maksud Tuhan. Di tengah kecelakaan pun ada sukacita. Kalau kita berserah kepada Tuhan. Dan apa yang sudah dikatakan mustahil untuk sembuh, ternyata Tuhan jamah dan sembuhkan.
Inilah sukacitanya mengikut Tuhan Yesus Kristus. Saya teringat di dalam Matius 5 ayat yang ketiga dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saya suka dengan ayat ini dan sangat diberkati oleh firman Tuhan ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Apa sih yang bisa menjadi kebahagiaan orang miskin? Kalau orang dunia berkata tidak ada, harta tidak ada, baju mungkin hanya yang kita pakai. Apa yang menjadi kebahagiaan orang miskin? Berserah kepada Tuhan. Ini yang menjadi kebahagiaan orang yang merasa miskin di hadapan Tuhan. Siapa sih kita? Andai kata kita menjadi orang kaya pun saat ini, dengan harta yang melimpah, semua adalah milik Tuhan. Tuhan titipkan bagi Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu Saudara memiliki tanggung jawab atas harta yang Bapak Ibu Saudara saat ini miliki. Bisa memiliki kepeduliankah kepada orang-orang yang berkekurangan? Bisa memiliki kepeduliankah dengan orang-orang yang saat ini berkesusahan? Justru disitulah letak kebahagiaan sebagai anak Tuhan. Dan yang terakhir, di dalam ayat yang di Mazmur ayat pasal 37 ayat yang 5 dan 6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Kebahagiaan orang beriman adalah ketika kita bisa berserah penuh kepada Tuhan. Bukan karena ketika ada berkat yang melimpah, ada sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan. Tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan, bisa masuk menyembah Tuhan dengan lapang hati, dengan pikiran yang berserah penuh pada Tuhan. Itulah letak kebahagiaan. Dan ayat yang ke-6, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Haleluya. Luar biasa bukan firman Tuhan? Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti siang. Mungkin orang akan memandang siapa sih dia? Tetapi kebenaran firman Allah ketika engkau nyatakan melalui kehidupanmu, melalui perkataanmu, disitulah letak sukacita Tuhan yang akan menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Saudara adalah orang-orang hebat, karena sebagai anak-anak Tuhan yang ajaib. Dan orang yang hebat dan karena keajaiban Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selalu ada sukacita sekalipun saat ini mengalami berbagai masalah kehidupan. Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu Saudara, memberkati Bapak Ibu Saudara, dan terus menopang Bapak Ibu Saudara tetap ada sukacita bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom.